Pak John. Karena Cipta Budaya Teladan ini berdiri fokus spesifik di safety culture ya, safety culture. Nah, banyak pertanyaan Mbak dari teman-teman rekan-rekan yang di perusahaan. Mereka sudah punya sistem yang bagus, sistem manajemen yang bagus, bahkan skornya bisa hampir sempurna dan prosedurnya sudah banyak. Kampanye program juga sudah banyak, tetapi masih saja banyak terjadi insiden, Pak. Menurut Pak John, sebagai konsultan safety culture, apakah dengan adanya prosedur sistem ini sudah cukup atau belum? Ya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat valid, Mas. Saya sangat suka pertanyaan seperti ini. Kenapa? Selama saya jadi konsultan safety culture sudah hampir 10 tahun ini bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar-besar pun jika sebelum mereka menjalankan safety culture, mereka kita survei dulu, dan pertanyaan dari survei itu mengatakan, Pak John, kami sudah mempunyai prosedur yang bagus, manajemen kami komitmennya juga tinggi, budget training pun kami bagus, banyak untuk uang training, tapi kenapa kok masih terjadi insiden? Jawabannya itu, Mas. Mengapa masih terjadi insiden? Nah, setelah diinvestigasi insiden-insiden tersebut, contoh ILO mengatakan, International Labour Organization mengatakan 86% insiden terjadi itu tidak sendirian, Mas. Mengapa orang di sekitarnya itu tidak mau mengintervensi, mencegah agar tidak terjadi insiden, ya? Nah, jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang non teknikal yang menyebabkan terjadinya insiden. Nah, faktor saling tegur menegur, kepedulian yang timbul, ego-ego yang tinggi, itu semua banyak sekali penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, jadi jawabannya adalah mengapa para perusahaan-perusahaan ini sudah bagus pun dia punya sistem, masih belum cukup. Ingat, sistem itu hanya sebagai alat. Alat untuk bekerja. Yang bekerja siapa? Manusia. Manusia tidak punya sekedar punya otak saja. Kalau otak saja berperilaku hanya sebuah program seperti robot lah. Kita manusia kan punya perasaan, kita punya niat kan. Nah, mana program-program safety yang saat ini yang menyentuh ke perasaan, niat? Makanya kita punya program ini kan berbeda campaign kita sama safety campaign, Mas. Safety campaign karena hand injury prevention itu yang biasa. Ya, bukan salah ya, itu biasa. Tapi kalau kita wife safety speech, istri berbicara di tubuh safety meeting, diminta maaf kepada suamiku mohon maaf, kadang-kadang aku lupa membuatkan kamu kopi, kadang aku lupa menyucikan kaos kaki kamu, ternyata kamu bekerja begitu capek, panas, letih karena keringatmu bau. Itulah bukti kesabaranmu untuk keluarga kami, untuk keluarga kita. Kami menunggumu di rumah, mohon maaf saya ini kurang sempurna jadi istri. Kadang-kadang mereka bicara gitu kan, ya kan? Jadi kamu adalah pahlawanku suamiku, tolong pulanglah setiap hari dengan selamat. Nah, ini yang menyentuh bagian perasaan ya, tidak cuma di sini. Nah, itulah program-program yang menyentuh, Mas. Sisi manusianya lebih banyak. Berarti sistem dan prosedur ini baru menyentuh yang teknikal saja, lebih menyentuh ke pola pikir ya. Nah, ternyata masih ada lagi yang perlu betul disentuh di sana. Ya. Seperti niat, kesadaran manusia itu sendiri, Pak. Iya. Iya.